Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rekan dakta yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dengan akal, perasaan, dan lisan sebagai karunia yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, sang teladan terbaik dalam berbicara dan menyampaikan kebenaran. Senang sekali saya, Khairunisa, salah satu anggota Majelis Tabligh dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyah Kota Bekasi, bisa menyapa rekan dakta kembali dalam segmen Mutiara Hikmah. Hari ini kita akan bersama-sama membahas tema yang sangat penting, namun seringkali terabaikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu komunikasi Qur'ani. Rekan dakta yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lisan adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada manusia. Tapi di sisi lain, ia juga bisa menjadi sumber dosa. Sumber dosa jika kita tidak bisa menggunakannya dengan benar. Makanya salah satu yang kita ketahui bersama juga, kalau kebanyakan manusia itu akan masuk neraka disebabkan karena lisannya. Maka dari itu, lisan itu nikmat besar yang dikaruniakan Allah kepada kita, tapi juga bisa menjadi sumber dosa jika kita tidak bisa menggunakannya dengan benar. Al-Quran mengajarkan bagaimana berbicara dengan adab, dengan sopan santun, dengan etika, dan juga dengan nilai-nilai yang tinggi. Bahkan dalam surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12 itu menjadi dasar penting dalam hal ini. Di situ Allah melarang kita untuk mengolok-olok, mencela, berprasangka, dan juga menggunjing. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam potongan ayatnya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apa artinya? Adakah di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Kemudian dilanjutkan di ayat yang sama, fakarihtumuhu. Tentu kamu akan merasa jijik. Nah, itu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, ini menjadi salah satu ayat tentang komunikasi dalam Al-Quran, bahwa kita sebagai manusia, sebagai umat muslim yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, tidak boleh mengolok-olok, mencela, berprasangka, apalagi menggunjing dalam berkomunikasi, dalam menggunakan lisan kita. Itu. Nah, inilah ilustrasi mengerikan dari ghibah. Ayat ini itu sebagai salah satu ayat yang menjelaskan tentang ghibah yang begitu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama di era digital dan juga media sosial saat ini. Nah, di hadis juga dijelaskan tentang apa itu ghibah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Qalu Allah wa rasuluhu a'lamu. Nah, dari Abu Hurairah itu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, tahukah kalian apa itu ghibah? Itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang ada di situ pada saat itu. Nah, qalu, mereka menjawab. Para sahabat menjawab,
Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, katanya. Qala, Rasulullah bersabda, dzikruka akhaka bima yakrahu. Apa kata Rasulullah? Engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang tidak dia sukai untuk disebutkan. Kemudian qila, dikatakan kepada Nabi, ara'aita in kana fi akhi ma aqul? Kata para sahabat bertanya seperti itu. Seandainya yang aku ucapkan tentang saudaraku itu benar adanya, bagaimana menurut engkau, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, in kana fihi ma taqul faqad ightabathu wa illam yakun faqad bahatahu. Akhrajahu Muslim. Apa kata Rasulullah? Kalau apa yang engkau ucapkan tentang saudaramu itu benar, maka itulah ghibah. Tapi kalau ternyata yang engkau ucapkan itu tidak benar, maka engkau telah berdusta atas dirinya. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan tentang bahayanya ghibah. Ini salah satu contoh komunikasi yang buruk ya, yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Bahayanya ghibah itu sangat-sangat mengerikan. Akan diilustrasikan ya dalam Quran Surat Al-Hujurat yang sudah saya bacakan tadi. Itu seakan-akan seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Baik itu kita membicarakannya tentang kebenarannya, kebenaran bahwa dia itu salah, atau tentang sesuatu yang tidak dia sukai, itu termasuk dalam ghibah. Maka sebagai umat muslim yang baik, muslim-muslimah, kita harus menghindari ghibah. Ghibah di zaman sekarang ini, yang era digital dan juga media sosial, bukan hanya melalui lisan, tapi komunikasi sekarang juga melalui ketikan tangan. Jadi ghibah bukan sekedar yang keluar dari ucapan lisan, tapi juga yang kita ketik pakai tangan. Itu juga kalau kita melakukan atau mengetik kata-kata yang tidak disukai oleh teman kita melalui media sosial ataupun digital lainnya, itu termasuk ghibah. Semoga kita semua bisa terhindar dari ghibah. Kemudian ada beberapa prinsip komunikasi Qur'ani. Yang pertama, komunikasi Islam itu mendekatkan manusia dengan Tuhan dan hambanya yang lain. Jadi, di dalam Islam, komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang bisa mendekatkan kita sebagai seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Dan juga bisa mendekatkan kita dengan hamba yang lain, maksudnya dengan manusia yang lain. Oleh sebab itu, komunikasi Qur'ani itu penting. Komunikasi yang baik. Makanya Allah tadi mengilustrasikan salah satu komunikasi yang tidak boleh dilakukan oleh umat muslim, oleh manusia, supaya komunikasi itu bisa mendekatkan kita dengan Allah dan juga manusia yang lain, tidak menimbulkan perpecahan gitu intinya. Yang kedua, prinsip komunikasi Quran itu tidak menjadi sebab terputusnya silaturahmi. Jangan sampai karena ucapan kita yang salah, ucapan kita yang terbiasa menyinggung orang, baik yang disadari maupun tidak, itu bisa memutus tali silaturahmi. Karena saat ini tidak dipungkiri, banyak sekali komunikasi atau ucapan-ucapan yang bisa menimbulkan perpecahan. Gitu. Ucapan-ucapan yang bisa menimbulkan terputusnya silaturahmi itu kadang juga tidak disadari karena sudah terlalu sering, sudah terlalu terbiasa mengucapkan hal-hal yang mudah menyinggung orang lain misalnya, gitu. Yang mungkin dianggapnya hanya sekedar bercanda atau dianggapnya cuma sekedar mengeluarkan unek-uneknya di dalam hati, padahal hal itu bisa menjadi penyebab terputusnya silaturahmi. Yang kalau di dalam Islam, memutus tali silaturahmi sama muslim itu sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang ketiga, prinsip komunikasi Qur'ani itu menginformasikan kebenaran, bukan hoax atau rekayasa. Nah, sekarang banyak sekali beredar atau mudah sekali di zaman sekarang ini untuk menyebarkan hoax, ya, baik itu via media sosial atau bahkan langsung dari ucapan gitu. Tapi yang lebih parahnya lagi sekarang itu menyebarkan hoax di media sosial atau melalui digital itu sangat-sangat benar-benar menimbulkan suatu hal yang banyak madorotnya gitu. Jadi sebagai manusia yang ingin bisa menerapkan kehidupannya sesuai dengan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran, menggunakan komunikasi-komunikasi yang berstandar Al-Quran, kita jangan sampai menyebarkan hoaks atau merekayasa. Bahkan hanya untuk sekedar kayak sekedar untuk pura-pura misalnya, atau hanya sandiwara gitu, menyebarkan rekayasa itu sangat-sangat tidak diperbolehkan. Nah, kemudian yang selanjutnya, prinsip komunikasi Qur'ani diantaranya adalah menggunakan kata yang baik. Menggunakan kata yang baik dan yang berlaku di masyarakat setempat. Jadi, kalau kita ingin menggunakan bahasa atau komunikasi yang Qur'ani, kita harus menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh masyarakat. Misalnya kalau misalnya di Jogja, di Jawa gitu ya, menggunakan kata-kata yang baiknya dengan disesuaikan dengan bahasa Jawa, atau di Bekasi dengan menggunakan bahasa Bekasi yang baik gitu, tidak yang dengan kata-kata yang tidak baik, sebaliknya gitu. Kemudian prinsip komunikasi yang selanjutnya adalah mendefinisikan hubungan sosial antara sesama manusia. Jadi komunikasi Qur'ani itu benar-benar mendefinisikan hubungan sosial kita sama manusia, bukan kayak kita komunikasi dengan binatang, tapi posisikan diri kita ketika sedang berkomunikasi itu berkomunikasi dengan manusia. Jangan kita berkomunikasi dengan manusia tapi pakai bahasa-bahasa dengan menyebutkan seperti bahasa-bahasa binatang, seperti itu kan. Banyak sekali sekarang itu terjadi ya, baik di kalangan anak muda bahkan dewasa pun, di lingkungan sekitar kita seringkali terdengar bahasa-bahasa binatang gitu, yang padahal itu sangat-sangat tidak baik untuk dikeluarkan oleh lisannya umat muslim yang punya standar atau prinsip komunikasi Qur'ani gitu. Nah, Al-Quran itu memberikan kita konsep penting dalam berkomunikasi, semuanya ditandai dengan istilah qaulan. Nah, ada 6. Di dalam Al-Quran itu ada 6 konsep penting dalam berkomunikasi yang ditandai dengan istilah qaulan. Nah, qaulan artinya adalah perkataan atau ucapan. Nah, qaul itu berasal dari bahasa Arab. Qala yaqulu qaulan, yang artinya ucapan, pembicaraan. Sinonimnya bisa isyarat, pidato gitu ya, itu bisa disebut sebagai qala yaqulu qaulan. Secara istilah, qaul itu adalah kata yang mengandung makna, yang keluar dari lisan seseorang atas dasar kesengajaan dan kesadaran penuh gitu. Jadi kalau qaul itu diartikan secara istilah itu yang keluar dari lisan kita secara sadar. Nah, gak mungkin kan kita mengeluarkan kata-kata yang kita tidak sadar, kecuali dalam hal-hal tertentu. Mari kita bahas satu persatu mengenai kata qaul ini. Nah, yang pertama apa yang ada di dalam Al-Quran? Kata qaulan atau qaul itu qaulan karima. Qaulan karima.
Kalau yang sudah familiar dengan kata ini, pasti tahu ada di surat apa. Nah, ini ada di dalam surat Quran Al-Isra, ayat 23. Yang artinya qaulan karima adalah perkataan yang mulia. Ayat lengkapnya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Nah, ayat ini membahas tentang berbakti kepada orang tua. Qaulan karima itu ada di ayat yang membahas tentang berbaktinya kita kepada orang tua. Gimana seharusnya kita berkomunikasi kepada orang tua. Nah, dilanjutkan di ayat berikutnya. Bagaimana kita seharusnya berbicara kepada orang tua. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkanlah suaramu, rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidik aku di waktu kecil. Jadi kata-kata qaulan karima itu sebenarnya memuat perintah tentang tauhid. Sebenarnya yang pertama, supaya manusia itu tidak terjerumus ke dalam kemusyrikan. Nah, yang kedua, perintah untuk birrul walidain, untuk berbakti kepada kedua orang tua, di mana ayat ini menjelaskan bahwa sama orang tua itu bahkan ngomong kata aja nggak boleh. Itu adalah komunikasi kepada orang tua. Nah, birrul walidain di sini mengucapkan kata-kata yang penuh kemuliaan kepada kedua orang tua ini bukan hanya kepada mereka, tapi juga mengandung arti mengucapkan kepada guru dan juga murid. Itu juga sama seperti ucapan seorang anak kepada orang tuanya. Nah, itulah juga yang harus dilakukan seorang murid kepada gurunya. Berucap yang baik-baik, yang mulia, yang menghindari perkataan-perkataan kasar. Yang bahkan di ayat ini dijelaskan, mengucapkan saja tidak boleh. Dan di ayat selanjutnya dijelaskan, kita harus merendahkan diri kepada kedua orang tua itu dengan penuh kasih sayang. Dan banyak berdoa untuk kedua orang tua kita. Nah, jadi lafaz di ayat ini, ayat Quran surat Al-Isra, itu tidak hanya berlaku kepada orang tua, kepada anak dan orang tua saja, tapi juga berlaku kepada murid dan guru. Nah, qaulan karima berarti ucapan yang lembut, yang berisi pengagungan dan penghormatan kepada orang yang diajak bicara. Tuh. Tadi salah satu contohnya adalah komunikasi antara anak dan orang tuanya. Oke, yang kedua itu qaulan maisura. Qaulan maisura itu artinya perkataan yang lembut. Perkataan yang lembut dan pantas gitu maksudnya ya. Ini ada di Quran surat Al-Isra ayat 28. Apa ayatnya? Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmah min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maisura. Jika tidak mampu membantu sehingga engkau terpaksa berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang lembah lembut. Nah, kalau kita tidak bisa membantu orang lain, ucapkan penolakan dengan sopan dan memberikan harapan kepada mereka. Jadi ayat ini tuh ditujukan untuk ketika kita dimintai tolong oleh orang lain, terus kemudian kitanya tidak bisa, kitanya menolak, jangan kita mengolok-olok dia, jangan kita menolaknya dengan cara yang kasar, tapi
Kalau kita nggak bisa membantu, ucapkan penolakannya dengan sopan. Bahkan Rasulullah SAW pernah juga menolak permintaan para sahabat. Namun beliau menolaknya dengan kata-kata yang membuat hati tetap hangat. Asbabun nuzul dari ayat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dari Atha al-Khurasani yang menceritakan bahwa kabilah Muzayyinah meminta kendaraan Rasulullah SAW untuk dapat mengangkut mereka. Nah, beliau menjawab, aku tidak menemukan sesuatu yang dapat mengangkut kalian. Kemudian mereka berpaling sambil berlinang air mata karena sedih, mengira bahwa Rasulullah murka kepada mereka, para sahabat. Lalu Allah menurunkan surat ini sebagai petunjuk bahwa menolak suatu permohonan supaya menggunakan kata-kata yang lembut dan pantas gitu. Nah, inilah asbabun nuzulnya ayat ini. Al-Maraghi juga dalam tafsirnya menyebutkan bahwa makna qaulan maisuro itu adalah perkataan yang mudah dan lembut. Ibnu Katsir juga mengartikan sebagai ucapan yang pantas serta menyenangkan dan memberikan harapan positif bagi orang lain. Terakhir, Quraisy Shihab juga dalam tafsir Al-Misbah, ucapan yang mudah katanya. Jadi qaulan maisura itu ucapan-ucapan yang mudah, tidak menyinggung perasaan seseorang yang melahirkan harapan optimisme. Jadi qaulan maisura itu digunakan untuk mengucapkan kata-kata kepada orang yang ketika meminta tolong pada kita, kita menolaknya gitu. Jadi kita menolaknya dengan cara-cara yang lembut dengan qaulan maisura. Kemudian qaulan baligha. Qaulan baligha itu artinya perkataan yang efektif dan menyentuh. Ini ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid 'anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Mereka itulah orang-orang yang Allah ketahui apa yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu berpalinglah dari mereka, nasihatilah mereka dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Nah, qaulan baligha itu adalah perkataan yang berbekas pada jiwa dan memberikan kesan di dalam hati. Dalam hal ini, Ibnu Katsir memaknainya sebagai ucapan yang berbekas pada jiwa, menyentuh hati dan perasaan sehingga dapat mencegah mereka untuk berbuat atau mengulang kesalahan. Jadi ketika menasihati seseorang, itu pakailah kata-kata yang seperti qaulan baligha, yang membekas di hatinya, tapi juga dengan santun, dengan sopan gitu, sehingga orang yang mendapatkan perkataan baligha ini, qaulan baligha dari kita, itu tidak lagi mengulangi kesalahan. Nah, ini qaulan baligha digunakan untuk menasihati orang gitu. Nah, Quraisy Shihab juga menyebutkan bahwa pesan dapat dikatakan balighan, atau sampai, jika mencakup beberapa kriteria, yaitu ketika disampaikan mencakup seluruh pesan, kalimatnya tidak bertele-tele, namun juga tidak terlalu singkat, gitu, sehingga dianggap cukup dan dapat diterima dengan baik. Agar perkataan sampai kepada pendengar, maka perlu menggunakan bahasa yang sesuai dengan pendengar. Itu jadi disesuaikan. Misalnya kita menasihati orang yang suka suka menggunjing gitu. Atau orang yang suka mabuk-mabukan gitu. Orang yang lingkungannya mungkin agak gaul, misalnya kayak anak muda kayak gitu. Nah, ketika menasihatinya pakailah gaya-gaya bahasa qaulan baligha yang sesuai dengan kebiasaan bahasa mereka, supaya tujuannya untuk mereka mudah memahami, mudah membekas di dalam hatinya. Akan berbeda ketika kita
menasihati orang yang udah baik, misalnya anak yang berprestasi misalnya di sekolah dengan kehidupan yang dia lakukan itu semuanya baik, tapi ketika dia melakukan dosa atau sedang hilaf, ketika dia sedang melenceng sedikit, terus kita nasihati dengan kata-kata yang baik juga gitu. Berbeda dengan kita menasihati anak yang nakal mungkin, yang kehidupannya sehari-hari itu dengan geng-gengnya yang nakal juga. Nah, kalau kita nasihati dengan bahasa-bahasa yang lembut, yang lemah gitu ya, itu tidak akan membekas bagi anak itu gitu. Jadi sesuaikan ketika menasihati orang itu menggunakan bahasa yang sesuai dengan orang yang dinasihati gitu. Jadi qaulan baligha itu ucapan yang menyentuh hati gitu. Ucapan yang tidak terlalu panjang tapi juga tidak terlalu pendek dan benar-benar mengena gitu pada jiwa. Itu disebut qaulan baligha. Itu sudah yang ketiga. Selanjutnya yang keempat itu qaulan layyina. Qaulan layyina itu perkataan yang lembut. Perkataan yang lembut itu di dalam Quran ada di surat Toha ayat 44. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Berbicaralah kamu berdua kepada Fir'aun, maksudnya dengan perkataan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Nah, konteks ayat ini adalah perintah Allah kepada Musa dan Harun. Jadi berbicaralah kamu berduanya ini kepada Musa dan Harun. Jadi Allah berkata kepada Musa dan Harun, bilang kepada mereka supaya berbicara kepada Fir'aun itu dengan perkataan yang lemah lembut. Meskipun saat itu Fir'aun berada di puncak kekuasaannya. Hal ini dimaksudkan karena qaulan layyina akan membuat hati tazakkar atau mengambil pelajaran dengan merenungkan hakikat dirinya. Dan juga yakhsha atau takut agar muncul di dalam hatinya ketaatan dan bakti kepada Allah SWT. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa qaulan layyinan adalah ucapan yang santun dan lemah lembut, mudah dimengerti supaya meresap dan mengena. Itu. Nah, qaulan layyinan ini salah satu strategi komunikasi dalam menghadapi orang yang dalam hatinya penuh dengan kesombongan. Nah, hal ini dimaksudkan agar hatinya itu tersentuh dan kembali ke jalan yang benar. Bahkan kepada Fir'aun, Allah memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk berbicara dengan lemah lembut. Apalagi kita, sesama manusia biasa. Gunakanlah ucapan yang menyentuh, bukan menghancurkan gitu. Jadi hati-hati dengan ucapan kita. Sekelas Nabi aja disuruh berbicara yang lembut kepada rajanya, kepada Fir'aun gitu ya. Apalagi kita. Jadi sesama manusia harus benar-benar diperhatikan qaulannya. Nah, ini juga menjadi contoh kalau misalnya kita mau berbicara kepada orang yang kelihatannya sombong gitu ya. Mungkin kita nggak bisa menilai orang itu sombong atau enggak gitu di mata Allah, tapi bisa kita lihat secara zahirnya apakah dia sombong atau enggak. Itu kita bisa menasihatinya dengan qaulan layyinan. Qaulan layyinan seperti Nabi Musa dan Harun berbicara lemah lembut kepada Fir'aun. Tujuannya supaya lebih mengena, supaya bisa diresapi gitu. Jadi jangan ngomong kepada orang yang sombong itu, jangan pakai kata-kata yang justru menyinggung dia, justru membuat dia makin berbesar hati gitu. Terlebih lagi kalau kita banyak memujinya juga bisa jadi salah, bisa jadi
dia makin sombong gitu. Tapi kita mencelanya juga nggak boleh. Jadi yang tepat adalah berbicara dengan lemah lembut gitu. Oke. Selanjutnya qaulan sadida. Qaulan sadida itu artinya perkataan yang benar dan juga tegas. Nah, qaulan sadida ini ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, Sayyid Qutb berkata, qaulan sadida itu dalam ayat ini mengandung arti ucapan yang benar. Ucapannya jelas, tepat sasaran itu. Tepat sasaran sebelum orang beriman mengikuti jejak langkah orang munafik. Selain itu juga ada di Quran surat yang sama yang berbunyi وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Nah, menurut Sayyid Qutb juga, qaulan sadida dalam ayat ini berarti perkataan yang tepat, benar kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang yang akan menemui ajal, juga kepada ahli waris. Jadi, kalau qaulan sadida ini digunakan untuk berkomunikasi dengan anak-anak yatim, anak-anak yang akan menemui ajalnya yang mau wafat gitu, sama kepada ahli waris. Qaulan sadida itu metode komunikasi yang diajarkan agar pesan yang disampaikan dengan kata yang pantas, yang jelas, yang tepat dan sesuai dengan kondisi orang yang akan menerima pesan tersebut. Jadi ucapan yang jujur, yang jelas, dan tepat sasaran, terutama dalam menghadapi fitnah, berita bohong, dan opini publik gitu. Jadi intinya qaulan sadida itu berkata yang bijak. Jangan ketika kita berbicara kepada anak yatim, ngomongnya yang gak enak didengar oleh anak yatim tersebut gitu. Atau ketika kita sedang berkomunikasi dengan orang yang hendak menjemput ajalnya, sedang sakaratul maut, kita mengucapkan hal-hal yang tidak patut diperdengarkan oleh orang yang akan menjemput ajalnya. Itu jangan sampai gitu. Maka ucapkanlah ucapan yang baik atau qaulan sadida. Nah, di zaman medsos seperti sekarang ini, qaulan sadida itu sangat penting karena bisa menggiring opini publik itu, menggiring opini netizen. Jadi kalau kita menulis tulisan yang tidak bijak, tidak baik, atau tidak tepat gitu, itu akan mempengaruhi opini yang tidak baik gitu oleh netizen. Jadi qaulan sadida itu sangat-sangat penting. Nah, kemudian qaulan ma'rufah. Qaulan ma'rufah itu artinya perkataan yang baik sesuai norma. Sesuai norma. Nah, ini ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 235, Quran surat An-Nisa, dan juga Quran surat Al-Ahzab. Jadi kata qaulan ma'rufah itu disebutkan di surat-surat tersebut. Qaulan ma'rufan itu juga dipahami sebagai kalimat yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Ma'ruf ya, ma'ruf artinya baik.
Nah, selain itu juga agar pesan yang disampaikan sesuai dengan adat kebiasaan yang baik di dalam masyarakat. Konteks qaulan ma'rufan dalam Quran banyak ditujukan kepada qonitats atau orang yang kurang beruntung dalam kehidupannya. Nah, sama seperti kayak tadi misalnya anak yatim. Itu kan orang-orang yang kurang beruntung, maka ucapkanlah dengan komunikasi menggunakan qaulan ma'rufan, perkataan yang baik, perkataan yang sesuai dengan norma atau aturannya. Nah, hal ini ditujukan agar berkomunikasi dengan pantas karena perasaan mereka sangat-sangat sensitif dan sentimental gitu. Jadi kalau kita sedang berkomunikasi dengan orang-orang yang sensitif, psikologisnya berbeda dengan yang normal gitu, yang sedang baik-baik saja, itu agak harus berbeda. Harus menggunakan qaulan ma'rufan. Jangan sampai menyinggung atau justru mengucilkan gitu. Misalnya ke anak yatim malah bukannya membantu tapi berbicara dengan yang tidak baik gitu. Nah, ini qaulan ma'rufan itu penting. Nah, ma'ruf itu kan secara harfiah berarti sesuatu yang baik menurut syar'i dan juga menurut akal. Jadi coba aja sesuaikan bahasa-bahasanya dengan akal kita, apakah pantas diucapkan atau tidak, dan juga harus sesuai dengan syariat. Apa saja yang boleh diucapkan kepada anak yatim, kepada du'afa, misalnya pada teman-teman dan saudara-saudara kita yang di luar sana yang kurang mampu, bagaimana kita harus berbicara atau berkomunikasi kepadanya. Nah, selain itu juga harus sesuai menurut adat istiadat setempat dan yang mengandung kebaikan. Ucapkan kata-kata yang baik yang menurut akal sehat. Selain dengan anak yatim juga qaulan ma'rufan itu juga harus digunakan pada misalnya orang-orang yang lagi sedih, yang sedang ditinggal oleh keluarganya, yang sedang kesulitan. Nah, itu pakai komunikasi dengan qaulan ma'rufan. Kenapa komunikasi ini penting? Komunikasi Qur'ani yang udah saya sebutkan tadi di atas, kenapa itu semua penting? Nah, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dari lisanlah kebanyakan dosa manusia berasal. Nah, dalam satu hadis disebutkan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung pada penjagaan lisannya. Jadi kalau kita mampu menjaga lisan kita dengan baik, menjaga ucapan kita dengan baik pada orang, insya Allah kita selamat dari dosa. Tapi kebalikannya, kalau misalnya kita tidak bisa menjaga lisan kita dengan baik dan asal ngomong aja gitu kepada orang, hati-hati, boleh jadi dosa kita timbul dari lisan kita semua. Itu. Nah, bayangkan hanya dengan lisan seseorang itu bisa memecah belah rumah tangga. Misalnya dalam rumah tangga, istrinya sedang marah, suaminya juga ikutan marah, terus mengucapkan kata-kata yang tidak baik keduanya. Akhirnya jadi terpecah belah, bercerai. Kemudian juga bisa merusak reputasi orang lain yang tadinya orang itu baik, ya sudah merintis, sudah menempuh banyak perjalanan supaya bisa baik gitu. Tiba-tiba ada orang yang menjelek-jelekan dia, memfitnah dia. Itu juga merusak orang lain, itu juga tidak baik. Nah, kemudian juga membuat fitnah yang besar, itu juga tidak baik ya. Jadi jangan sampai lisan kita itu justru bisa menghancurkan segala sesuatu. Itu bisa rumah tangga, silaturahmi dan lain-lain. Padahal kita bisa menggunakan lisan kita untuk sebaliknya.
Nah, lisan kita bisa loh membawa pahala untuk kita. Lewat apa misalnya? Lewat zikir, lewat nasihat, lewat dakwah, terus banyak berdoa gitu, dan juga kata-kata penghibur gitu. Ketika ngobrol sama teman, sama lingkungan kerja, lingkungan keluarga, atau lingkungan apapun, nah gunakan ucapan kita, gunakan lisan kita untuk mengucapkan zikir, untuk mengucapkan nasihat, untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Kalau misalnya ketemu dengan teman-teman yang sedih, gunakan kalimat-kalimat yang menghibur gitu. Ketika sendirian, banyak berzikir. Ketika kita bertemu dengan yang lingkungan yang kurang baik, misalnya gunakan lisan kita untuk memberikan nasihat gitu. Ketika diminta untuk berdakwah, ya gunakan lisan kita untuk berdakwah gitu. Nah, ketika kita juga membutuhkan pertolongan Allah, juga kita bisa gunakan lisan kita untuk berdoa. Nah, jadi mari kita tanyakan kepada diri sendiri, sudahkah lisanku menjadi sebab datangnya rahmat Allah? Atau justru sebaliknya, justru lisan kita yang menyebabkan datangnya murka Allah kepada kita gitu. Nah, kadang kita sering tidak menyadari, sering tidak merenungi betapa banyak dosa kita mungkin berasal dari lisan. Yang memang lisan itu sangat tajam. Nah, bahkan yang tadi sudah disebutkan, yang dari tadi sudah dijelaskan, itu Allah sudah memberikan contoh-contoh cara berkomunikasi kita di dalam Al-Quran. Ada qaulan layyina, qaulan sadida, qaulan ma'rufan, dan seterusnya. Nah, sehingga dari hal tersebut bisa kita gunakan untuk merenung sejenak. Nah, kalau misalnya lisan kita sering banyak digunakan untuk berzikir, untuk memberikan nasihat, untuk berdoa, insya Allah, nah, ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita itu semuanya baik. Akan tetapi ketika kita tidak menggunakan lisan kita untuk demikian, justru sebaliknya gitu ya, untuk marah misalnya, untuk menggunjing dan lainnya, nah maka itu menjadi sumber dosa yang sangat besar untuk diri kita. Jadi apapun yang keluar dari lisan kita sebisa mungkin bisa kita perhatikan. Ketika mau mengucapkan sesuatu, pikirkan dulu, karena lisan kita itu benar-benar sangat berpengaruh pada diri kita. Apakah kita bisa mendapatkan pahala atau dosa dari ucapan yang keluar dari lisan kita. Semoga kita semua bisa menggunakan komunikasi yang baik sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Quran. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, komunikasi itu bukan hanya soal bicara, tapi juga soal bagaimana kita menyampaikan hati dan iman melalui kata-kata. Jika ingin hidup damai, keluarganya harmonis, dan masyarakatnya sejuk gitu ya, maka mulailah dari komunikasi yang Qur'ani. Gunakan qaulan karima kepada orang tua, qaulan layyina dalam berdakwah, qaulan maisura saat menolak, qaulan sadida saat menegur, dan qaulan ma'rufa kepada orang yang lemah. Berarti ketika berbicara kepada orang tua atau guru, gunakan kata qaulan karima. Ketika mengucapkan kata-kata kepada orang yang hendak kita tolak permintaannya, menggunakan qaulan maisuro. Ketika kita mau berdakwah, gunakan qaulan layyina. Ketika hendak menegur, kita gunakan qaulan sadida. Dan kalau kita mau mengucapkan atau berkomunikasi dengan orang-orang yang lemah, maka menggunakan qaulan ma'rufa. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita mulai dari diri kita sendiri untuk menggunakan ucapan-ucapan yang baik sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran.
Kalau misalnya kesulitan karena lingkungan, ya bisa dimulai. Kalau misalnya lagi berkumpul, bergibah di lingkungan yang sedang bergibah gitu ya, menggibahi orang lain, coba pelan-pelan. Kalau belum berani kita menasihati atau menegur, lebih baik kita yang diam, kita yang mengundurkan diri gitu dari perkumpulan tersebut. Itu nanti pelan-pelan ketika sudah bisa menahan diri untuk tidak bergibah, mulai pakai qaulan layyina, mulai untuk berdakwah, mengingatkan, menasihati teman-temannya yang sedang bergibah kalau jangan membicarakan keburukan orang lain, karena itu sama dengan apa tadi yang pertama, sama dengan memakan bangkai daging saudaranya sendiri gitu. Jadi gibah itu sangat-sangat besar bahayanya. Nah, selain itu juga, selain di dalam kehidupan yang nyata, juga di dalam media sosial, kalau misalnya melihat suatu informasi atau berita, jangan langsung kita komentari dengan kata-kata yang negatif atau menggiring opini publik untuk berpikir negatif juga. Itu juga madharat gitu. Jadi gunakan qaulan ma'rufah selalu gitu. Jangan sampai kita terus tidak merasa tidak sadar diri dengan ucapan yang keluar, padahal kita diberikan akal. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, komunikasi itu adalah representasi kita untuk menyampaikan hati dan iman. Apa yang keluar dari lisan kita, itulah yang ada di dalam hati kita. Itulah cerminan iman kita. Bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau kitanya memang beriman, bertakwa kepada Allah, mengikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis dari Rasulullah SAW, maka gunakan lisan kita untuk berkata yang baik, untuk memberikan nasihat-nasihat yang baik, untuk memberi penolakan dengan baik, dan lain sebagainya, gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang menjaga lisannya, menjaga lisan dari segala hal yang membuat madarat. Karena lisan itu benar-benar menjadi tolak ukur kita. Seseorang bisa dilihat dari bagaimana dia berbicara. Seseorang bisa dinilai dari bagaimana dia terbiasa menggunakan kata-kata. Apakah menggunakan kata-kata yang kasar, yang kotor, atau justru sebaliknya, yang lembut, yang penuh makna, yang penuh nasihat gitu. Itu manusia bisa dinilai dari lisannya, dari ucapannya. Gitu. Oke. Nah, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang menjaga lisan, menjadikan setiap kata yang kita ucapkan itu sebagai amal jariah kita, memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang sedih, memberikan kabar gembira, memberikan kesenangan, juga bisa melembutkan hati orang. Itu adalah derajat tertinggi bagi orang-orang yang bisa mengucapkan kalimat yang bisa melembutkan hati seseorang. Itu ya. Itu saja mungkin dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga mulai bisa diterapkan. Setidaknya bisa mulai direnungi dari diri kita sendiri dan pelan-pelan mulai dipraktekkan menggunakan komunikasi Qur'ani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.